kemanusiaan, menyelamatkan Palestina, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Palestina bagian dari melaksanakan dan jihad konstitusi Indonesia. Palestina, Palestina, Israel. Inilah komitmen seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Palestina belum berakhir, sudah hampir dari 1 bulan. Wilayah Gaza, Palestina ini terus digempur oleh serangan Israel hingga memakan lebih dari 9.000 korban jiwa. Berbagai aksi solidaritas di berbagai dunia juga sudah dilakukan untuk kemudian ini mendukung Palestina, tidak terkecuali di Indonesia, pemirsa. Kita ketahui sekarang 5 November 2023 di Monumen Nasional Jakarta, ribuan massa aksi memberikan dukungannya kepada rakyat Palestina untuk menguatkan mereka sekaligus mengecam aksi Israel yang hingga hari ini masih belum berhenti untuk terus-menerus melakukan serangan di wilayah Gaza, Palestina. Lantas akan sejauh apa masa aksi hari ini akan menyuarakan suaranya dan juga dukungannya terhadap rakyat Palestina? Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Dan sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus menjaga etika kita sebagai bangsa yang beradab, betul. Semua yang hadir di sini bersatu membela Palestina, betul. Maka kita harus memberi apresiasi kepada siapapun yang hadir di acara kita ini. Setuju? Setuju? Kehadiran siapapun di sini adalah untuk kita membela Palestina. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Ya, kami berkumpul di sini bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang hadir, menyatakan sikap bahwa mengutuk apa yang sudah dilakukan oleh Israel kepada bangsa dan rakyat Palestina. Jadi kehadiran semua yang hadir di sini adalah murni karena hati nurani dari seluruh rakyat Indonesia yang mewakili pada kesempatan ini. Karenanya kami dari DPR RI juga mengutuk dan meminta kepada pemerintah Indonesia tadi yang sudah disampaikan Menlu untuk bisa tetap berperan aktif menyuarakan suara Indonesia di dunia internasional, dan tentu saja kami tetap mendukung bangsa dan rakyat Palestina sampai menuju kemerdekaannya, dan kami berharap meminta dengan sangat agar Israel segera menghentikan apa yang sudah dilakukan kepada rakyat dan bangsa Palestina. Dan Bu Puan juga berjuang melalui parlemen dimanapun. Jadi kita semuanya di semua lini kita berjuang bersama. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih. Bu Menlu izin dari Fakta TV One, saya minta waktunya Bu Menlu. Dari mana? Dari Fakta TV One izin. Oh, oke. Saya mau menanyakan, saya mau izin cerita saja dari Bu Menlu. Kemarin kan sempat emosional kita melihat melalui video yang beredar ya Bu ya. Ini apa yang kemudian ini dirasakan pada saat berpidato di depan PBB Bu? Saya ingin sedikit bercerita mengenai itu. Iya, saya berpidato tidak saja sebagai Menteri Luar Negeri, Betul. tetapi saya berpidato sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai seorang perempuan.
dan concern kita adalah concern kemanusiaan. Jadi saya berusaha ketuk hati semua dari kita untuk membuka hatinya, untuk melihat bahwa ketidakadilan ini sudah cukup lama dan kita harus mengambil sikap agar kita segera dapat menghentikan ketidakadilan. Karena pidato saya itu waktu itu saya lakukan sebelum dilakukannya voting di Majelis Umum PBB, maka saya sampaikan pidato saya yang terakhir saya tutup dengan apabila Anda concern terhadap masalah kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, gunakan hati dan votinglah yes untuk resolusi. Dan akhirnya resolusi itu berhasil disepakati, disahkan dengan suara mendukung 120 suara yes. Oke, makasih nggih, makasih. Kita ketahui Bu Retno bahwa izin Bu Retno, kita ketahui bahwa dalam PBB tersebut kan ada yang meminta gencatan senjata, kemudian ini tidak bisa dilakukan. Jadi sejauh apa hal ini memang tidak bisa yang penting sekarang adalah satu, kekerasan harus dihentikan, terutama kekerasan terhadap masyarakat sipil. Nah, kekerasan tidak mungkin, bantuan kemanusiaan tidak mungkin dilakukan apabila kekerasan masih terus. Kita untuk mengirim bantuan kemanusiaan, untuk mengevakuasi orang, kalau tidak ada penghentian kekerasan, tidak ada koridor yang aman, kan tidak mungkin. Jadi kita mulai dari hal yang paling dapat dilakukan dulu, yaitu kalau istilah diplomasinya di dalam resolusi itu adalah humanitarian truce. Jadi penghentian kekerasan untuk kemanusiaan. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalimat berikutnya ada koma, leading to cessation of hostilities, yang berarti untuk membuka jalan agar penghentian kekerasan selanjutnya dapat dilakukan. Sejauh ini apa mungkin itu dilakukan dalam waktu dekat? Kita akan terus berusaha. Yang dapat kita jaminkan sebagai Indonesia adalah berusaha semaksimal mungkin dan terus mengajak negara lain untuk bersikap sama dengan kita. Atur nuwun. Setelah menjalin komunikasi dengan Terima kasih banyak Bu Menlu. Tadi ada pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kita ketahui sempat berpidato juga dalam sidang PBB beberapa waktu lalu untuk menyuarakan gencatan senjata yang meskipun pada akhirnya oleh Israel ini ditolak begitu resolusi tersebut, tetapi kita dengar bersama-sama bahwa Indonesia masih terus optimis untuk kemudian ini meminta Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah Palestina. Dan juga kita ketahui tadi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebut bahwa Indonesia akan terus memberikan bantuan dan juga memberikan dukungan terhadap Palestina. Kita temukan fakta selanjutnya. Saya yakin dan percaya karena sejarah sudah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita semua. Bang Ari, saya lihat banyak sekali publik figur yang hari ini datang, termasuk Bang Ari juga yang turut meluangkan waktu pada pagi hari ini. Apa yang kemudian ini mendorong, mengetuk hati Bang Ari untuk bergerak pada pagi hari ini? Oh, ini udah tragedi kemanusiaan ya sebenarnya, karena semua di dunia pun udah tahu keadaan kayak gini, udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Dan ya kita harus ambil peran di sini ya. Seperti tahu bahwa di seluruh dunia ya, bahkan negara-negara yang non muslim sekalipun di London aja menyemut sampai hampir 1 juta orang gitu ya. Dan ini momen diangkat derajatnya Palestina ya. Akhirnya semua orang tahu, udah tersingkap tabir bahwa selama 75 tahun dunia ini nggak tahu kalau ada penjajahan di situ gitu. Kemudian apa yang paling diharapkan Bang? Karena kita ketahui sejumlah negara pun saat ini terus melakukan aksi bela Palestina, termasuk Indonesia salah satunya. Tapi ternyata gempuran serangan itu masih terus saja terjadi. Apa yang diharapkan dari aksi pagi hari ini? Jadi selama ini orang nyangka setiap postingan itu nggak ada artinya ya, karena satu postingan. Tapi ternyata it matters. Jadi hampir seluruh dunia ngepost itu tersebar dan ternyata pengaruhnya kuat. Mungkin kalau secara di lapangan kondisinya Palestinanya lagi dibantai gitu ya, tapi secara opini dunia udah jelas bahwa sekarang terbuka mata dunia. Nah sekarang yang terdekat targetnya dengan adanya kegiatan seperti ini ceasefire lah, karena di PBB juga kita udah menang suara sebenarnya untuk ya gencatan senjata itu ya diberlakukan gitu. Terdekatnya demi kemanusiaan loh, karena dengan alasan apapun nggak ada angle-angle yang bisa membenarkan itu kan alih-alih penyerangan itu karena pakai human shield katanya kan.
Ibaratnya karena mereka yang dicari itu sedang bersembunyi di rumah sakit. Kelompok tersebut misalnya bersembunyi di Israel, apakah mereka ngebom bunuh 3.000 warga Israel? Nggak mungkin kan? Alasannya nggak logik dan kayaknya, tapi ini semua dunia udah ngeliat begini nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang kita sayangkan gitu. Jadi, dengan harapan pada pagi hari Aksi Indonesia bisa turut mendesak begitu ya Bang ya, organisasi dunia. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama, Ari Untung. Ya, warga tidak hanya dari Jakarta ini masih memadati area Monas Jakarta ya, untuk kemudian ini berada di depan panggung menyerukan sama-sama aksi bela Palestina pada pagi hari ini. Mungkin saya akan menanyakan beberapa warga apa yang kemudian ini mengetuk hati mereka sehingga mereka mau hadir dalam aksi bela Palestina pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf saya ganggu dari Fakta TV One. Minta waktu ya sebentar ya. Bapak siapa? Bapak Asra. Bapak Asra dari mana Pak? Bapak Asra dari Bekasi, benar. Dari Bekasi, sama ibu-ibu semua ya? Sama ibu-ibu militan Bekasi. Oke, jauh-jauh dari Bekasi ke Monas pagi-pagi. Ini apa yang kemudian ini membuat Bapak mau untuk turut berkumpul dalam aksi bela Palestina ini Pak? Ya, alhamdulillah memang kami dari BRM Bekasi memang suatu kepedulian kita terhadap Palestina. Umat Muslim, saudara kita yang berduka di Gaza, yang dibombardir oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua dari rakyat Indonesia, kami mewakili warga Bekasi dan mewakili secara umum masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan pergerakan kawan-kawan ini menimbulkan semangat secara nasional dan bisa memberikan pesan kepada Palestina agar mereka berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Itu harapan kita di Indonesia. Kita harapkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi tidak hanya yang berada di dalam Monumen Nasional atau Monas Jakarta saja ya, Anda bisa saksikan ini di depan Monas ini juga banyak sekali. Sekarang saya posisinya berada di depan Kedutaan Besar Amerika. Mereka juga masih terus berjajar menyuarakan sejumlah aksi. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk kemudian ini berbincang dengan salah satu warga yang datang ke sini. Assalamualaikum. Pak siapa? Boleh tahu nama? Saya Rahon. Pak Rahon. Iya. Apa yang akhirnya memicu Bapak sekeluarga untuk datang ke sini pagi-pagi, Pak? Saya sejak dulu membela Palestina ya, karena itu kan undang-undang kita kan segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihilangkan kan. Yahudi, Israel, Zionis itu menjajah dari awal. Terlepas dari sejarah yang memang kita ketahui bersama ya Pak ya, kan sekarang banyak video-video juga yang beredar di media sosial, apa yang kemudian dilakukan Israel yang cukup sadis ya Pak ya. Apa yang terpikir pada saat melihat video-video itu? Saya prihatin, saya sedih. Saya tidak bisa berjuang untuk mereka. Saya hanya bisa berdoa dan demo, insya Allah. Saya lihat Bapak begitu emosional ya pada saat menyampaikan ini. Bapak bahkan hampir mengeluarkan air mata. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Bagaimana anak-anak sekarang di sana? Tidak bisa makan, tidak sekolah. Bagaimana kalau anak kita seperti itu? Insya Allah Palestina pun akan seperti itu. Dan ini kalau kita lihat adalah sebuah perjuangan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum, sehat selalu. Mereka menjatuhkan 6 bom yang beratnya setara masing-masing adalah